saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, satu orang silakan maju. Oke, silakan. Izinkanlah saya bawakan dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam surga, dengan syukur kami akan kehadiratmu atas segala berkat dan perlindunganmu di hari-hari yang telah kami lewati teristimewa sepanjang malam tadi. Sehingga pada pagi hari ini kami serahkan dalam tanganmu lewat antara Kristus Tuhan kami. Amin. Bagaimana? Sudah siap semua mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap? Sudah. Oke, sebelum kita mulai saya mengecek terlebih dahulu kehadiran dari adik-adik semua. Untuk yang tidak hadir berapa orang ya? Ada satu orang dari Ibu. Dia nama siapa? Yesus Raden tadi. Sakit? Iya, Ibu. Oke. Nah, pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang teks hikayat. Oke, sebelum kita masuk lagi, untuk materi minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan teks negosiasi. Oke, apa sih itu teks negosiasi? Oke, silakan. Kegiatan tawar-menawar. Oke, kegiatan tawar-menawar. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Oke, hubungannya di mana adanya kegiatan. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang teks hikayat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami struktur dan kaidah pembahasan dari teks hikayat. Nah, untuk metode pembelajaran kita akan menggunakan metode problem-based learning atau biasa disingkat PBL. Nah, untuk pembelajaran ini yaitu pembelajaran yang berbasis masalah. Nantinya adik-adik akan mencari masalah berupa menentukan struktur dan kaidah pembahasan dari teks yang akan saya bagikan. Bisa? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian dari teks hikayat. Ada yang pernah mendengar tentang teks hikayat atau cerita rakyat? Iya. Oke, menurut adik-adik teks hikayat itu apa? Silakan. Menurut saya itu teks hikayat adalah teks yang bersifat prosa. Oke, teks yang bersifat prosa. Ada lagi? Saya berbentuk prosa dan bersifat fiksi. Oke, teks yang berbentuk prosa dan bersifat fiksi. Nah, itu tadi pengertian dari teks hikayat. Oke, sekarang kita masuk di struktur dari teks hikayat. Nah, untuk struktur dari teks hikayat, yang pertama ada orientasi. Yang kedua komplikasi. Resolusi. Oke, yang ketiga resolusi dan koda. Oke. Nah, siapa yang tahu bagian orientasi saya maksud apa? Silakan. Tentang pengenalan tokoh. Pengenalan, bagian pengenalan dari cerita. Yang kedua komplikasi. Oke, silakan. Bagian yang dimana ada masalah dalam cerita tersebut. Oke, munculnya permasalahan atau konflik yang ada dalam cerita. Nah, yang ketiga resolusi. Yang lain? Oke, silakan. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Oke, yang terakhir koda. Kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, itu tadi struktur dari teks hikayat. Nah, sekarang kita membahas yang punya kaidah kebahasaan. Oke. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan kata-kata arkais. Menggunakan kata arkais. Oke. Yang kedua menggunakan konjungsi. Menggunakan konjungsi. Oke. Ketiga menggunakan majas. Oke. Nah, dari kaidah kebahasaan teks hikayat ini, yang pertama menggunakan kata arkais. Oke. Ada yang tahu pengertian dari arkais? Kata arkais. Oke, kata arkais adalah kata-kata kuno yang sudah sangat jarang digunakan di masa sekarang. Ada yang bisa kasih contoh kata arkais? Oke, Ananda, Ibu. Apalagi? Silakan. Saya itu ayah anda. Ayah Anda. Ada lagi? Saya itu kakanda. Kakanda, lu. Dayang ibu. Dayang, Tita.
Nah, itu tadi contoh-contoh dari kata-kata arkais, kata-kata kuno yang sudah sangat jarang digunakan. Bisa paham? Bisa. Bisa ya. Oke. Nah, yang kedua menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Misalnya kata kemudian, pada, itu termasuk dalam kata penghubung. Yang ketiga menggunakan majas. Majas ini kita akan membahas tentang majas hiperbola sama metafora. Oke, pertanyaan paling gampang. Siapa yang tahu pengertian dari majas metafora? Oke, silakan. Majas metafora itu apa sih? Siapa yang bisa? Silakan menjawab. Jangan takut salah. Silakan. Majas metafora. Kalau majas personifikasi dia membahas tentang apa? Silakan. Coba. Bisa itu bahasa metafora ini maksudnya menghubungkan antara kalimat untuk mengartikan kalimat tersebut supaya membedakan. Oke, yang lain siapa lagi yang mau menjawab? Jangan takut salah. Coba saja. Semua harus bersuara. Silakan. Majas metafora. Oke, silakan. Nana, coba. Majas metafora. Ya, yang di belakang. Majas metafora itu apa sih? Coba. Majas metafora. Kalau tidak, majas personifikasi. Silakan. Majas personifikasi. Nana. Ya. Jawab, Zah. Jangan takut salah. Apa itu majas personifikasi? Oke. Ada yang mau menjawab? Mengibaratkan apa? Mengibaratkan benda mati seolah-olah hidup. Nah, contohnya apa? Mengibaratkan benda mati seolah-olah hidup. Ada yang bisa kasih contoh? Nah, sekarang kan saya sudah beri pengertian. Majas yang menggambarkan sesuatu yang mati seolah-olah hidup. Masa kamu tidak bisa kasih contoh? Mengibaratkan sesuatu yang mati seolah-olah hidup. Ya, besar. Silakan. Kau jadi angkat tangan dong. Coba tidak mengibaratkan sesuatu seolah-olah hidup. Contohnya apa? Oke, silakan. Contohnya kata-kata kamu sangat cantik seperti bintang-bintang yang ada di langit. Oke, kamu cantik seperti bintang-bintang di langit. Oke, ada lagi? Silakan. Kamu cantik seperti bintang di langit. Oke, siapa lagi? Asal rumput di luar itu termasuk dalam benda hidup ya? Tidak hidup tuh. Berarti contohnya bagaimana kalau kita mengibaratkan rumput di luar seolah-olah hidup? Masa dia tahu? Kerumputan di luar seolah-olah melambaikan tangan kepadaku. Itu contohnya toh? Ya, bisa itu. Oke, sekarang majas metafora. Siapa yang tahu majas metafora? Silakan jawab saja. Kalau personifikasi tadi kan mengibaratkan sesuatu yang mati seolah-olah hidup. Nah, sekarang majas metafora. Majas yang bagaimana? Metafora. Silakan. Yang mengibaratkan sesuatu dengan yang lain. Misalnya beranak cuculah seperti bintang di langit, pasir di lautan. Kan tidak mungkin kita punya anak-anak cucu seperti bintang di laut toh, bintang di langit, pasir di lautan toh, tidak terhitung. Kan tidak mungkin toh, otomatis yang namanya manusia pasti ada yang meninggal atau apalah. Nah, itu contoh dari majas metafora. Sudah paham? Sudah paham semua? Sudah paham terkait dengan struktur dan kaidah pembahasan dari teks hikayat? Sudah.
Ya, Ibu. Betul. Oke, nah sekarang karena adik-adik sudah paham terkait dengan struktur dan kaidah, Ibu minta kalian duduk dalam bentuk kelompok. Satu kelompok 4 orang. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, itu kelompoknya ditentukan sendiri atau saya yang tentukan? Ibu yang tentukan. Oke, saya tentukan yang di depan gabung dengan yang di belakang. Gitu deh. Oke, silakan kerja. Nah, itu deh ya. Kamu aja yang di sini. Oke, nah sekarang saya akan membagikan SKPD atau lembar kerja peserta didik. Kamu kerjanya nanti di sini deh. Kamu tentukan mana bagian strukturnya, mana dia punya bagian kaidah kebasan. Nah di sini deh. Ya ini. Sudah paham semua dia punya Tuhan? Sudah loh? Tentukan struktur dan kaidah pembahasan. Oke, waktunya hanya 30 menit, 15 menit. Sudah bisa loh? Oke, silakan kerja. Bagian orientasinya misalnya di awal cerita, oke, kalimat yang menunjukkan bagian di awal cerita atau pengenalannya itu di mana, bagian munculnya konflik dari cerita di bagian mana, kamu tulis itulah yang solusi dari pengalaman ini, bagian kota strukturnya di mana, misalnya lagi dia punya kaidah kebasahan, kata-kata arkais tulis kata-kata yang gimana, kata-kata kuno yang sudah sengaja digunakan, misalnya ayahanda untuk menulis arkaisnya ayahanda di bawah, misalnya lagi ada kata pemuda, misalnya kata pemuda kemudian tidak tulis dari kata pemuda misalnya gitu, kita tulis. Misalnya lagi ada majasnya, aplikasi, kita orang kita kan menyebarkan sesuatu yang pasti seolah-olah itu. Ya kamu lihat yang kalau majas, bagaimana? Selesai kita. Jadi bagaimana? Oke, bingungnya di bagian mana? Bagian kaidah apa? Di bagian kaidah. Kaidah kebasan, ya. Arkais, kata berhubung atau di majas. Di majas ya. Oke, kalau di majas ya, adik-adik lihat kalau ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang seperti tadi misalnya mengikuti sesuatu dengan yang lain, misalnya kamu cantik bagaikan bulan, nah itu majas. Misalnya lagi perhubungan di sana seperti melambai kepadaku, nah itu contoh majas. Misalnya lagi cintaku padamu seperti nah itu contoh majas. Oke, silakan kerja. Bagaimana? Misalnya yang pertama saya yang sebenarnya menggunakan kalimat kayak kau lihat di sini misalnya ada kata ayahanda itu kan sama dari kalau biasanya kalau kata bapak atau bapak misalnya sudah kamu tinggal tulis yang kedua menggunakan kata penghubung. Kamu lihat kata penghubung di sini misalnya kemudian ini oke ada ini juga dari kata penghubung menggunakan
tanya kepada guru jelas. Yang sudah sembilan baik, sembilan sembilan. Kalau tidak ada dosen Siapa yang suka dong? Ya, oke, kerja. Jadi kita punya waktu lagi 5 menit. Bisa? Oke, silakan kerja. Sudah? Oke, untuk kelompok yang sudah, silakan maju. Dan teman-teman yang bingung terkait dengan hasil diskusi, silakan saja ya. Oke. Maju sudah. Teman-teman yang lain harap memperhatikan teman-teman yang presentasi ya, bisa. Situasinya harus tenang dan kondusif. Yang bingung bertanya angkat tangan. Neka mau, oke? Oke, kepada kelompok yang sudah silakan lagi. Silakan buka. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur kaya, tentang orientasi, komunikasi, resolusi, dan produk. Saya akan mempersilakan teman saya Elvi untuk menjelaskannya. Baik, struktur hikayat dalam teks, yaitu struktur hikayat dalam teks yang pertama orientasi. Si miskin dan istrinya menjalani hidup di dalam pembuangan di dunia akibat memperoleh keturunan. Yang kedua, komunikasi. Pada akhirnya, si miskin menjadi raja yang memiliki gelar Maharaja Indra Angkasa. Resolusi. Setelah peristiwa itu, akhirnya Maharaja Indra Angkasa kembali menjadi orang miskin. Dalam pengusiran tersebut, Mara Karma berjumpa dengan putri Cahaya Kairani yang selanjutnya dikawinnya. Nina Kusuma ada di dalam. Di sana itulah kakak beradik tersebut bertemu kembali usai melakukan pengembaraan yang penuh rintangan. Mara Karma juga berhasil mengembalikan kebesaran milik ayah ibunya dengan bantuan para sahabatnya. Mara Karma juga bisa menghasilkan kerajaan Maharaja Indradeba. Sekarang kaidah pembahasaan menggunakan kata arkais. Kata arkais yang kami ambil di sini adalah alkisah. Kata penghubung, kemudian, dengan, dan yang. Majas hiperbola, seorang putri yang cantik jelita.
dari presentasi kelompok kami. Mungkin ada dari kelompok-kelompok lain yang mau bertanya. Oke, silakan. Yang mau bertanya, yang masih bingung, silakan. Oke, tutup sudah. Baik, itu saja hasil presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya, silakan. Wajib bertanya, silakan. Saya memajukan, kami akan presentasi judul dari hikayat si miskin. Orientasi Alkisah si miskin dan sendirinya menjalani koda komunikasi dikarenakan percaya dengan ramalan para ahli yang menjadi kaki tangan Maharaja Indradeva yang kini dengannya para karma dan istrinya diusir dari istananya sendiri. Setelah peristiwa itu, akhirnya Maharaja Indra Alkasa kembali menjadi orang miskin. Dalam pemilihan tersebut, para karma menerima dengan putri Cahaya Kairani yang selanjutnya dikawinnya. Resolusi Nila Kusuma ada di dalam bulan dan disunting oleh Sri Bhagavatam. Kakak beradik tersebut bertemu kembali usai melakukan pengembaraan yang penuh rintangan. Koda Karma juga berhasil juga bisa menghancurkan kerajaan Maharaja Indradeva. Kata arkais dalam teks ini adalah Batara Indra, Marakarma, Maharaja Indra Alkasa, Nila Kusuma, Maharaja Indra, Nujum, Deva, Marakarma, Maharaja Indra, Putri Cahaya Kairani, Marakarma, Pelinggar Cahaya, Indra Sari, dan Marakarma, serta Dewa. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman mau bertanya. Silakan, yang mau bertanya, saya persilakan. Kalau masih bingung di bagian kaidah kebahasan, silakan tanya. Yang masih bingung di bagian struktur, silakan tanya. Sudah Pak? sudah Ibu. Oke. Nana yang di belakang, coba deh sebutkan rekapitulasi kata arkais tadi. Coba. Rekapnya. Oke, silakan. Berdiri. Dari tes struktur hikayat dan kaidah kebahasan, apa yang Anda bisa ambil dari nilai positif dan nilai negatifnya? Oke, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Hal positif yang kita dapat dari teks ini adalah kita tidak boleh menerima masukan dari orang lain yang menurut kita belum mengetahui dari mana dan juga apakah apa yang dia. Hal negatif yang kita dapat dari teks ini adalah untuk tidak menghasut sesama kita. Terima kasih sudah. Oke, Nana, ya pertanyaannya sama tadi. Apa mereka punya kata arkais? Coba. Yang pertama Maharaja. Oke. Berapa kamu punya kata arkais tadi? Kata arkais ya? Yang pertama Maharaja. Oke. Yang kedua. Diam dah. Nah sekarang kata arkais ya. Sebut. Mereka punya trika yang Anda dengar yang mereka presentasikan terkait dengan kata arkais. Apa? Batara. Oke. Moderator silakan tanya. Mungkin masih ada yang mau bertanya.
Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah ada, silakan cukup. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Adik-adik tadi sudah mengerjakan tugas kelompok dengan baik terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Namun, ada beberapa hasil diskusi dari teman-teman yang belum punya kaidah kebahasaan, belum menjelaskan secara terperinci. Misalnya tadi menggunakan majas. Majasnya kamu hanya mengambil beberapa saja. Padahal di situ di teks tersebut banyak sekali majas. Majas metafora, personifikasi, sama hiperbola. Nah, ada 3 majas. Tapi yang kamu perhatikan hanya majas, hiperbola sama personifikasi saja. Oke, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita kan sudah sampai di struktur dan kaidah kebahasaan. Kita lihat lagi. Masih ada yang bingung? Masih ada? Sudah paham semua terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan? Sudah ya? Sudah asa kita. Sudah paham semua? Sudah. Oke. Nah, karena adik-adik sudah paham semua, pembelajaran kita kali ini sampai di sini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang perbandingan teks hikayat dengan teks cerpen. Nanti untuk minggu depan kita akan membahas dia punya persamaan dan perbedaan serta nilai-nilai dan unsur-unsur intrinsik dalam hikayat dan cerpen. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Maksudnya ke divisi masing-masing. Bisa dia? Satu orang menuntut kita dalam pembelajarannya. Silakan, doa. Saya ibu, oke, silakan. Teman-teman, mari kita siapkan berdoa dalam nama Bapa. Ya Tuhan, kami berterima kasih selama pembelajaran kami tadi Engkau telah memberikan kami. Semoga apa yang diberikan oleh guru kami kepada kami dapat mengerti dan dapat menjadi modal kami untuk depannya. Semoga kami selalu diberkati dan dilindungi. Semua doa ini ya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu dalam penyelenggaraan Kristus Tuhan kami. Dalam